Halo, balik lagi bareng gue Freddy. Di video kali ini gue bakal ngebahas nih iPhone XS dan iPhone XR. Mana sih yang masih layak dibeli buat lo di tahun ini? Di channel ini gue biasanya nih ngebahas hal-hal tentang gadget. Dari info gadget, compare gadget, tips membeli, dan juga test game. Di sini hanya opini gue pribadi ya men, dari sudut pandang seller maupun user. Setiap orang punya opini berbeda-beda. Mungkin video ini hanya referensi nih sebelum kalian membeli. Terima kasih banyak buat lo nih yang sudah mampir di channel ini. Simak videonya, let's play a video. Yang pertama kita bahas dulu nih dari tahun rilisnya. Keduanya rilis di tahun yang sama, yaitu 2018. Untuk iPhone XS di bulan September, sedangkan iPhone XR itu di bulan Oktober. Jadi nih masing-masing iPhone tersebut sudah berumur 4 tahun, geng. Sebenarnya kalau dilihat dari umur iPhone tersebut, menurut gue sih kurang worth ya untuk dibeli. Karena semakin lama umur handphone kita nih, maka semakin turun kualitas dari hardware-nya. Dalam tanda kutip, kemungkinan besar sudah ada spare part yang diganti. Tapi kalau kita lihat nih dari aspek lainnya nih, iPhone ini masih layak dibeli. Dari segi performanya, iPhone masih bisa mengimbangi handphone-handphone keluaran terbaru. Buat main game-game berat masih enak. Hasil kameranya masih oke banget. Masih mendapatkan update iOS terbaru. Dan paling penting, harganya sudah jauh berbeda dari harga rilisnya. Tapi mungkin buat bulan-bulan ini harga iPhone agak naik nih men. Kemungkinan di tahun depan baru stabil lagi. Karena pas gua kulakan buat dijual lagi, dari sana harganya udah naik. Dan emang agak jarang stoknya sih. Ini biasanya terulang setiap tahunnya. Layak atau tidaknya itu tergantung dari kalian ya. Tapi menurut gua iPhone ini masih layak dibeli di tahun ini. Selanjutnya kita bahas nih dari model iPhone-nya. Kalau kita lihat secara sama, iPhone XS itu lebih enak digenggam. Ya karena emang ukurannya itu lebih kecil dari iPhone XR. Untuk ukuran layar iPhone XS itu sendiri yaitu 5,7 inci, sedangkan untuk iPhone XR itu 6,1 inci. Kalau misalkan nih gue pegang dengan tangan satu, gue tuh lebih nyaman dengan iPhone XS. Untuk beratnya, iPhone XR itu emang lebih berat 20 gram. Untuk tipe displaynya, iPhone XS itu sudah Super Retina OLED, HDR10, Dolby Vision 625 nit HBM. Kalau untuk iPhone XR itu yaitu masih Liquid Retina IPS LCD 625 nit HBM. Di sini kita bisa lihat nih ada beberapa perbedaan. Untuk jenis displaynya jauh lebih baik iPhone XS karena sudah Super Retina OLED. iPhone XR juga belum HDR10 dan Dolby Vision. Apa sih fungsi dari fitur ini? Untuk saat ini ada 5 format HDR yang berbeda. Namun kali ini gue bakal ngebahas 3 yang teratas ya, yakni HDR10, Dolby Vision, dan HDR10 Plus. Kelebihan dari HDR adalah kualitas gambar yang jauh lebih baik saat menonton film maupun bermain game. Kualitas gambar yang lebih baik akan meningkatkan pengalaman penggunanya ya. HDR10 adalah format paling dasar dari ketiganya. Sedangkan Dolby Vision dan HDR10 Plus adalah format yang lebih canggih. Dolby Vision sangat mirip nih dengan HDR10 Plus karena menggunakan metadata yang dinamis bukan statis yang memberikan pelakuan HDR pada setiap bingkainya. Untuk bodinya sendiri nih masing-masing sama, bagian depan dan belakangnya sudah Gorilla Glass. Hanya berbeda di frame-nya ya. Kalau iPhone XR masih menggunakan aluminium, sedangkan iPhone XR itu sudah menggunakan stainless steel. Untuk resolusi iPhone XS yaitu 458 ppi, sedangkan iPhone XR itu 326 ppi. Apa sih itu ppi? Ppi itu kepanjangan dari pixel per inci. Jadi semakin besar nilai ppi, maka bisa diartikan ya, kepadatan atau kerapatan pixel dalam satuan area inci semakin tinggi. Hasilnya nih, layar yang akan Anda lihat akan semakin halus dan jelas. Jadi, kesimpulan dari keduanya, iPhone XS itu jauh lebih baik ya dari kualitas layarnya. Selanjutnya kita bahas chipsetnya. Dari segi chipset, CPU dan GPU keduanya itu sama. Sama-sama menggunakan Apple A12 Bionic 7 nanometer. Mungkin jika iPhone XS menggunakan chipset di atasnya, akan jauh lebih baik ya. Karena chipset A13 Bionic memiliki kemampuan 20% lebih cepat dan 30% itu lebih sedikit mengkonsumsi daya. Dan chipset di atasnya akan terus jauh lebih baik nih dari chipset di bawahnya. Untuk CPU-nya itu menggunakan hexacore 2 kali 2,5 GHz Vortex plus 4 kali 1,6 GHz Tempest. Dan untuk GPU-nya itu sama-sama Apple GPU 4 core grafik. Sedangkan untuk internal memorinya masing-masing itu sama, yaitu 64 GB, 108 GB, 256 GB.
Hanya berbeda di iPhone XS itu di 512 GB. 60 GB itu sudah jauh lebih cukup ya. Jika emang kalian tuh bukan gamer hardcore yang nggak terlalu banyak download game. Untuk 1 atau 2 game tuh masih oke-oke aja. Paling lega sih menurut gue itu ambil yang 108 GB. Buat gue udah lebih dari cukup. Kalau pandangan gue nih sebagai seller, misalkan nih ingin dijual lagi untuk varian 256 GB dan 512 GB itu agak susah cepat terjual ya. Karena kebanyakan customer itu membeli di internal 64 GB dan 128 GB. Tapi di sini disesuaikan ya dengan kebutuhan kalian masing-masing. Karena setiap orang itu berbeda-beda untuk keperluannya. Ini hanya opini gue pribadi ya. Selanjutnya kita bahas kameranya. Untuk kamera depannya keduanya sama, hanya berbeda saat merekam videonya saja. Yaitu iPhone XS ada Gyro Eyes-nya ya. Jadi hasil videonya akan lebih baik ya atau stabil saat kita bergerak. Lebih lengkapnya kita lihat hasil dari keduanya. Ini hasil kamera depan dari iPhone XR sama iPhone XS. Untuk fitur lainnya tidak jauh berbeda. Untuk keduanya dari Bluetooth yang dipakai, WLAN, WiFi, NFC juga, dan Face ID itu semuanya sama. Dari segi harganya keduanya agak berbeda ya. Untuk iPhone XR 64 GB di rank harga 3,9 jutaan sampai 4,2 jutaan. Sedangkan iPhone XS masih di angka 4,1 jutaan sampai 4,4 jutaan. Kalau dari sudut pandang seller nih, iPhone XR itu jauh lebih mudah dijual lagi ya. Karena untuk bulan-bulan ini kebanyakan customer yang beli tuh lebih tertarik ke iPhone XR. Ini cuma saran saja ya. Barang yang paling banyak dicari adalah internal 64 GB dan yang kedua internal 108 GB. Karena nih harga agak jauh berbeda ke yang 256 GB atau 512 GB. Biasanya user akan pilih ke iPhone yang di atasnya. Misalkan beli iPhone 11 dengan internal 64 GB. Usahakan cari yang mulus nih dan tidak ada minus ya. Dan sebisa mungkin BH itu di atas 80%. Karena ini juga akan mempengaruhi ke harga jual dan minat customer. Selanjutnya nih untuk baterainya sebenarnya hanya sedikit berbeda sih. iPhone X itu kapasitasnya 2942 mAh per hours. Sedangkan iPhone XS 2658 mAh per hours. Karena emang berbeda dari panel displaynya, jadi konsumsi daya dari XS itu jauh lebih boros. Kalau dari pengalaman gua pakai nih untuk kegiatan sewajarnya dan cuma sesekali ngegame, untuk sehari gua iPhone XR bisa 2 kali ngecharger itu paling banyak ya. 3 kali lah untuk ngechargernya itu tergantung dengan BH-nya juga. Mungkin kalau dalam keadaan baru dengan BH 100% bisa jauh lebih awet. Kalau untuk iPhone XS biasanya tuh ngecas 3 kali sehari sampai 4 kali. Itu juga tergantung dari BH-nya juga ya. Kalau kita compare second dengan second itu sebenarnya kurang sepadan ya. Paling enak tuh baru dengan baru. Tapi gua nggak ada barangnya sih. Mohon maaf ya. Tapi dari kesimpulan di atas nih, kalau kegiatan lo itu sering di outdoor, saran dari gue nih pilih XR. Sedangkan kalau kegiatan lo nih sering di indoor, beli 10S itu nggak masalah ya, karena bisa ngecas kapan aja, karena lo kan di ruangan. Ini hanya opini gue pribadi ya, jadi setiap opini orang itu berbeda-beda. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf nih, dan boleh dikoreksi. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.